Hai geng, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Sebentar lagi masa jabatan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir dan digantikan oleh Presiden terpilih yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Raka Buming Raka. Menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi, ada beberapa hal yang membuat Indonesia heboh dan saya geli ingin mengomentari hal tersebut. Yang pertama ada kasus pembunuhan Vina. Kasus ini heboh di jagat maya, di mana-mana berita Vina. Kejadian ini sudah 8 tahun berlalu, di mana awalnya tahun 2016 kalau nggak salah, diduga tewas akibat kecelakaan. Itu kata polisi setempat yang menangani kasus tersebut. Nah, setelah 8 tahun berlalu, ada orang yang kesurupan baru-baru ini, sehingga membuat kasus tersebut kembali mencuat. Dan pengadilan sudah memutuskan ada, kalau nggak salah, ada 11 pelaku. Dan kemarin heboh dari kepolisian sudah menangkap otak pelaku pembunuhan tersebut, yang katanya namanya Peggy. Profesi Peggy ini adalah seorang buruh bangunan. Kok saya jadi ingat tentang kasus kebakaran gedung MA, di mana juga pelakunya tersebut adalah buruh bangunan. Lucunya, yang kasus Vina ini adalah buruh bangunan bisa menjadi ketua geng motor. Aduh, heboh ya ini. Tapi menurut kalian, kira-kira polisi akan mengungkap kasus ini secara terang benderang sampai tuntas? Atau kalau saya pribadi sih belum yakin. Tahu sendirilah. Terus ada lagi masalah Tapra, di mana Presiden Joko Widodo menandatangani PP nomor 21 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Dalam PP tersebut, gaji pekerja di Indonesia seperti PNS, karyawan swasta, dan pekerja lepas akan dipotong dimasukkan ke dalam rekening dana. Pasal 5 PP 21/2024 ini menjelaskan bahwa peserta Tapra adalah para pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum telah berusia rendah 20 tahun atas atau sudah kawin pada saat mendaftar. Kalau dilihat sih mirip-mirip BPJS Ketenagakerjaan ya, Tapra ini. Nah, masyarakat terutama pekerja yang kena kriteria akan dipotong gajinya, itu dipotong 3% loh dari gaji pokok para pekerja. Sudah dipotong BPJS Kesehatan, sudah dipotong BPJS Ketenagakerjaan, sekarang Tapra. Dan kenapa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju? Karena tahu sendiri, uang rakyat kalau dikelola pemerintah seperti ini akan rentan sekali disalahgunakan. Dan tidak menutup kemungkinan akan membuka celah-celah korupsi yang baru. Dulu seperti ada Jiwasraya, kalau nggak salah ada yang namanya Taspen. Saya masih kecil waktu itu, saya ingat, karena bapak saya seorang PNS.
Jadi ingat ada Taspen namanya dulu. Sekarang Tapra. Nah, nanti kalau dikelola oleh pemerintah seperti BPJS, kepala BPJS-nya itu gajinya sampai ratusan juta. Dan rakyat yang hanya mendapat upah bekerja UMK, seperti contoh Bali. Bali kalau daerah Badung yang paling besar, UMK-nya kalau nggak salah 3 juta sekian lah. Dipotong 3%, belum lagi dipotong ini itu. Apakah cukup dalam sebulan? Dan gaji dipotong untuk nanti menggaji pengelola bisa sampai ratusan juta. Bukan hanya menggaji, itu bisa juga disalahgunakan atau diselewengkan. Kira-kira seperti itu sehingga membuat rakyat Indonesia banyak yang setuju, jadinya PP ini harus dikaji kembali. Tentunya PP yang ditandatangani oleh Pak Jokowi harus melihat keadaan rakyat Indonesia saat ini. Nah, yang ketiga ini yang terakhir akan saya bahas, yaitu tentang Undang-Undang Penyiaran. Ada Undang-Undang Penyiaran yang baru yang membuat saya kaget juga, karena di mana saya membuat channel ini di awal tahun 2024 itu tidak terlalu, jadi cuma ada 1 atau 2 video kalau nggak salah. Nah, baru-baru bulan-bulan ini saya mencoba akan fokus ke konten-konten di channel saya ini. Nah, saat saya akan fokus, justru ada hal lucu yang membuat saya terkejut juga. Karena ada draft Undang-Undang Penyiaran di mana yang katanya dalam waktu dekat-dekat ini akan disahkan oleh DPR. Kenapa ngebut banget sih? Nah, di mana undang-undang tersebut, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, akan punya wewenang lebih luas dengan konten-konten di dunia digital. Tidak hanya di televisian atau radio. Kalau dulu kan hanya bisa punya wewenang di radio dan acara-acara TV. Kalian tahu sendiri kan, acara-acara TV di tahun-tahun terakhir ini, ada sapi yang tetek sapi di blur, ada film kartun di blur. Kalau dulu waktu saya masih kecil, saat hari Minggu, saya hampir sampai jam 3 waktu Bali, jam 3 sore waktu Bali, itu di depan TV, mantengin TV hanya untuk nonton kartun. Tapi sekarang itu sudah bisa. Tentunya yang ada dalam acara-acara televisi saat ini, yaitu seperti sinetron, drama-drama seperti itu. Terus ada juga film-film asap, bahkan film-film yang tidak masuk akal, bahkan ada adegan percintaan di film sinetron-sinetron yang di atas jam 10-an. Nah, itu saya lihat di media-media sosial sih. Karena saya dari pandemi kemarin sampai saat ini belum pernah lagi namanya nonton. Nah, sekarang dengan adanya draft Undang-Undang Penyiaran yang baru ini yang akan disahkan oleh DPR, itu di mana para konten kreator yang akan mengupload videonya ke konten YouTube terutama harus diseleksi atau diverifikasi oleh KPI. Apakah konten tersebut layak untuk ditayangkan atau tidak? Aduh, sampai segitunya. Padahal seperti YouTube, TikTok itu, Facebook, video-video yang tayang di sana itu sudah
sangat-sangat ketat, kenapa lagi ditambah KPI ini mengobrak-abrik para konten kreator seakan-akan mau diobrak-abrik? Apa sih penyebabnya? Atau memang harus ada cuan-cuan yang mengalir? Atau jangan-jangan saat ini atau ke depannya akan dikembalikan lagi seperti pada zaman Pak Harto? Waktu itu saya masih kecil, sangat ingat sekali di TV itu hanya ada Dunia Dalam Berita. Kalau berita-berita, kalau film-film sih ada Balen Kundang dan lain sebagainya. Apakah akan kembali seperti dulu? Di mana kita membayar sendiri kuota untuk bikin YouTube atau mengupload video kita ke YouTube harus melalui seleksi KPI. Sangat-sangat lucu negara ini. Jangan sampai nanti kalian nonton YouTube melihat Shinchan lagi berenang itu di blur. Itu kayak nggak punya kerjaan KPI ini. Nah, kalau itu sampai terjadi, sampai disahkan oleh DPR, gimana para nasib konten kreator yang kemarin-kemarin sudah dikritik keras oleh Deddy Corbuzier, Panji, oleh Coki Pardede dan teman-temannya. Bahkan KPI itu di roasting habis-habisan. Kenapa harus ada undang-undang seperti ini, walaupun masih draft ya, yang akan disahkan katanya dalam waktu dekat-dekat ini? Apakah untuk membungkam orang-orang yang akan mengkritik lembaga-lembaga tertentu, atau biar ada tambahan cuan-cuan yang masuk? Itu aja 3 hal yang membuat saya geli menjelang akhir jabatan Bapak Presiden Jokowi. Menurut kalian, apakah setuju undang-undang penyiaran yang baru ini disahkan atau menolak? Kalau saya pribadi, tentunya yang baru membangun channel saya ini sangat menolak undang-undang tersebut disahkan. DPR harus melihat juga para konten kreator di zaman digital ini. Dari pandemi kemarin banyak yang beralih profesi, karena semakin ke depan akan sangat-sangat menentukan di mana media digital itu akan sangat berkembang. Banyak orang yang mencari nafkah atau mencari penghidupannya di dunia digital. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Silakan kita diskusi di kolom komentar jika ada hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Terima kasih.